Pak Ali, sudah siap? Ya, siap. Oke. Monggo, Pak moderatornya. Ya, minta izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pengajian cari ustadz.id. Selamat datang di pengajian kami. Perkenalkan, nama saya adalah Kurota Ayun. Nanti saya akan memoderatori kajian pada sore hari ini. Namun sebelum itu, saya ingin menginformasikan bahwa Cari Ustadz.id adalah sebuah website atau platform di mana kami menyediakan ustadz dan ustadzah yang rahmah dan kompeten. Jadi, apabila Bapak Ibu ingin mengadakan kajian ataupun di rumah, baik via Zoom ataupun yang lainnya, maka bisa melalui website kami. Oke, baik, tanpa berpanjang-panjang, sebelum kita masuk ke kajian, mari kita baca bersama-sama basmalah untuk mengawali kajian ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadiniyah walikul niyatis salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita akan lanjut untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Ali Nurdin. Namun sebelum itu, saya menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya, ketika beliau sedang menjelaskan, mohon untuk di-mute, dan apabila ada pertanyaan, boleh melalui via chat. Jika ingin bertanya, boleh melalui saya, dan apabila ingin menyampaikan sendiri, boleh nanti ketika sesi tanya-jawab, silakan bergantian untuk menyampaikan. Mohon untuk tertib juga. Untuk itu, mari kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Pak Ali Nurdin. Kurang lebihnya waktunya adalah 20 menit. Ngoten nggih Pak Ali? Ya, siap. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa quwata illa billah. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil amma ba'd. Ya, tema kita tadi belum disampaikan sama Mbak Ayun ya, teman-teman sekalian. Kali ini tema kita adalah tentang bagaimana agar keluarga itu menjadikan momen kita tinggal di rumah itu untuk lebih bisa memaksimalkan pendidikannya, khususnya dalam membina anak-anak kita, rumah tangga kita, dan seterusnya. Memberikan berbagai hal yang sangat dibutuhkan dalam konteks keluarga kita. Nanti tentu akan dibantu oleh teman-teman dari Baitul Quran untuk membacakan terjemah ayat-ayat yang mungkin kami kutip sebagai tadabbur kita pada kesempatan sore ini. Tidak ada madrasah atau sekolah yang terbaik kecuali keluarga. Jadi sehebat apapun sekolah yang di luar itu hanyalah sebetulnya membantu tugas anggota keluarga. Maka tanggung jawab berat pada seorang bapak, seorang ibu, seorang ayah dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita, khususnya dalam konteks mendidik urusan agama kita. Nah, beberapa perintah ataupun ayat yang mendorong ataupun mengharuskan kita untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita, di antaranya mari kita lihat di surah nomor 4 ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Surah 4 ayat 9. Silakan. Terjemahannya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang jika seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anaknya lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Iya. Jadi di sini kata hendaklah itu mengandung makna perintah, ya, mengandung makna agar orang tua betul-betul memperhatikan tugas utamanya kaitannya dalam mendidik anak-anak kita. Khususnya apa? Di sini dikatakan hendaklah kalian selalu berbicara yang baik, bicara yang jujur kepada anak-anak kita.
Maka sedapat mungkin pola komunikasi yang kita kembangkan kalau itu terhadap anak-anak kita adalah model komunikasi yang memberi kesan bahwa kita sebagai orang tua yang baik, orang tua yang baik. Itulah mengapa tidak ada cara terbaik dalam mendidik anak-anak kita di rumah itu kecuali dengan keteladanan. Dengan keteladanan. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil dalam dakwahnya itu karena apa? Beliau kita yakini bukan seorang yang ahli pidato, yang menggebu-gebu atau katakanlah orator ulung ya, yang kemudian apa namanya membuat orang misalnya langsung seakan-akan tersihir. Enggak. Kita yakini beliau adalah seorang yang tentu pembicaraannya yang baik, pembicaraan yang mengandung makna begitu. Tapi apa? Rahasia keberhasilan dakwah beliau ada pada keteladanannya itu. Ini yang juga disebut oleh Allah di surah nomor 33 pada ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bismillah. Demi Allah, sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang selalu mengharap rahmat Allah dan kebahagiaan hari akhir, serta yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi model teori pendidikan apapun, maka itu akan dihadapkan keberhasilannya itu pada apa? Pada prinsip qudwah hasanah, pada prinsip uswah hasanah, keteladanan. Maka kalau kita ingin memiliki anak-anak yang baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri sebagai orang tua. Itu dulu. Saya ulangi, kalau kita ingin berharap agar diberi anugerah anak-anak yang baik, yang harus baik terlebih dulu adalah diri kita. Sehingga kemudian layak dan menjadi wajar kalau kita memimpikan memiliki anak-anak yang baik, keluarga yang baik. Kalau masing-masing anggota keluarga itu sudah berkomitmen menjadi orang yang baik, menjadi teladan yang baik. Ini yang pertama, yang harus kita garis bawahi dalam konteks seperti ini. Maka kaitannya dengan ibadah misalnya, tentu saja ibadah yang umumnya selama pandemi ini kita laksanakan di dalam rumah, ini harus kita jadikan momen untuk apa? Memberi contoh. Kalau sekiranya anak-anak kita kalau di situasi normal mungkin ada sekian jam mereka akan di luar karena masih di sekolah. Tapi ketika itu 24 jam bersama kita harus membangun dengan segala ketulusan hati untuk menjadi contoh model bagi anak-anak kita. Itu ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di Al-Quran itu kita tidak temukan secara rinci bagaimana sebetulnya mendidik anak yang baik. Kecuali yang tadi dengan keteladanan, dengan pendekatan kasih sayang, misalnya gitu. Pendekatan kasih sayang itu misalnya merujuk ke surah Luqman, di mana Luqman ketika menyampaikan pendidikan kepada anak-anaknya selalu menyapa dalam sekian ayat berulang-ulang, ya bunayya, wahai anakku. Ini mengandung arti bahwa itu adalah panggilan sayang, panggilan bentuk sayang kepada anak-anaknya. Sehingga apa? Kita pasti yakin bahwa setiap orang tua sayang kepada anaknya. Maka di Al-Quran itu tidak ada perintah agar orang tua menyayangi anak. Tidak ada. Karena sudah otomatis. Tapi kenapa ditegaskan kembali? Karena terkadang orang tua itu karena sayangnya berlebihan, memiliki tuntutan yang banyak kepada anak-anaknya. Sehingga lupa bahwa anak-anak itu sebetulnya adalah tidak harus plek seperti orang tuanya. Karena Al-Quran mengatakan apa? Setiap anak itu akan bekerja nantinya, akan beraktivitas sesuai dengan bentuk anugerah atau talenta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Surah 17 ayat 84 misalnya, ini yang harus kita betul pegang gitu supaya kita tidak memaksakan anak-anak kita harus mirip seperti kita, harus mengikuti jejak kita dalam segala halnya, termasuk dalam profesi mencari kehidupannya misalnya. Al-Quran mengatakan apa di ayat ini? Kullu ya'malu ala syakilati. Wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah,
wahai Nabi Muhammad, setiap orang hendaklah berbuat menurut keadaan, jiwa, pembawaan, dan kecenderungan serta budi pekertinya masing-masing. Karena Tuhan, pemelihara kamu, lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya kan, setiap orang dianugerahi oleh Allah dengan bakat tertentu, maka dalam konteks kita mendidik keluarga, poin pentingnya bukan masalah aspek psikomotorik keterampilannya, itu ya penting. Tapi yang paling penting bagaimana mendidik mereka memiliki akhlak yang baik. Itu yang saya kira harus kita fokuskan. Mengapa demikian? Karena akhlak inilah yang nanti akan menjadi penentu kebahagiaan anak-anak kita di masa depannya. Kalau masalah jenis kecerdasannya, keterampilannya, tadi sudah dikatakan oleh Allah tentu telah diberikan kelebihan masing-masing. Kenapa? Karena memang Allah itu menciptakan dengan aneka macam kelebihan itu, nantinya manusia itu akan bekerja sesuai dengan bidang yang juga berbeda-beda. Maka di surah 92, surah Al-Lail namanya, ayat yang keempat, Allah berfirman apa? Inna sa'yakum lasyatta. Pendek saja itu. Surah 92, surah Al-Lail, ayat yang keempat. Al-Lail ayat yang keempat. Ya. Sesungguhnya usaha kamu benar-benar berbeda-beda. Nah, sesungguhnya usaha kamu nantinya, wahai manusia, usaha kamu, wahai anak-anak, akan berbeda-beda. Bermacam. Sesuai dengan kecenderungan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendekatan-pendekatan yang diajarkan oleh, diisyaratkan tepatnya ya oleh Al-Quran, bagaimana dalam mendidik anak-anak. Di samping keteladanan, juga kasih sayang, ya, maka Al-Quran juga memberikan isyarat bagaimana cara mendidik anak dalam konteks kita seperti sekarang ini, yaitu melatih mereka dalam ibadah ya, di rumah. Tentu saja penting untuk memperhatikan tata cara ibadah sesuai dengan kaidah fikihnya misalnya begitu. Tapi jangan lupa mengajak mereka untuk mencari makna-makna dari setiap ibadah yang kita lakukan, itu juga tidak kalah pentingnya. Jadi kalau orang tua belum tahu, misalnya kalau ada anak yang kritis bertanya, "Ma, kenapa kok kita sholat sih? Kenapa kita mesti puasa? Kenapa kita harus makan sahur dan seterusnya?" Orang tua yang baik tentu tidak akan menjawab, pokoknya gitu laksanakan. Kok cerewet sih? Tidak boleh. Orang tua jangan pernah mengucapkan hal-hal yang akan melukai hati anak. Kalau belum tahu, katakan, "Maaf, belum tahu. Mari kita cari jawabannya bersama-sama." Begitu caranya. Ini kadang orang tua kalau marah kelewatan. "Kamu cerewet, anak siapa kamu?" Lo lupa anak sendiri itu. Tidak boleh. Gitu. Ya kan? Maka di antara mendorong mereka untuk nantinya menjadi pribadi yang ikra. Ikra di sini adalah gemar untuk membaca, bukan hanya membaca teks, tapi juga merenungkan fenomena sosial di sekelilingnya. Sehingga nanti dewasa menjadi orang yang beragamanya itu tidak beragama secara pokoknya hitam putih, taklid Buddha, tidak. Tapi dengan kesadaran yang sungguh-sungguh. Beragama melalui apa? Diikuti dengan pikiran yang terbuka. Sehingga kalau kita model keberagaman anak kita seperti ini, insya Allah aman. Tidak akan mudah terinfiltrasi oleh kelompok-kelompok yang hitam putih, kelompok-kelompok yang pokoknya, kelompok-kelompok yang tidak menghargai atau tidak toleran dengan perbedaan yang ada, bahkan dengan sesama agama misalnya. Karena apa? Pikirannya terbuka, bisa membandingkan. Maka kalau mereka mulai kritis misalnya, harus kita fasilitasi untuk bersama-sama mencoba menjawab sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak tahu, diajak bersama-sama. Ini banyak sekali pelajarannya di rumah. Pertama, kalau kita misalnya punya perpustakaan di rumah, kita rame-rame bersama-sama, ayo kita cari buku. Kalau anak kita masih usia memang perlu dibimbing gitu. Sekarang ada Google, mari kita tanya, kita searching di alat atau mesin pencari ini. Nanti kalau kemudian ketemu, kita baca bersama-sama. Itu juga salah satu pendekatan yang dapat kita lakukan. Di samping nanti mendidik banyak hal itu.
mendidik tidak jadi orang supaya tidak pokoknya, juga mendidik kedekatan kita dengan anak-anak kita. Dan itu akan sangat mahal kalau di situasi normal. Ya. Maka dalam konteks agama, di samping kita memang harus perhatikan tata cara, tapi juga makna-makna di balik perintah syariat agama yang dituntut Allah itu harus kita jelaskan. Sekedar contoh misalnya, contoh syariat agama, kewajiban-kewajibannya jangan dimaknai sebagai sebatas itu perintah. Tapi itu adalah kebutuhan kita. Apa alasannya? Mari kita lihat. Manusia kan selalu butuh kepada Allah. Surah 35, ayat yang ke-15, Allah berfirman, Ya Yohanes, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Surah Fatir 35, ayat yang ke-15. Ya, silakan. Wahai seluruh manusia, kamulah orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Wahai manusia, kamulah yang selalu butuh kepada Allah. Tidak ada ayat yang menyatakan misalnya, wahai manusia, aku sangat butuh kamu. Tidak ada. Karena apa? Allah tidak pernah membutuhkan apapun dari manusia. Maka kalau anak-anak kita sudah mulai bisa berpikir yang seperti itu, maka ibadah sedapat mungkin kita jelaskan dari aspek maknanya juga. Bahwa ini adalah sebagai kebutuhan kita, bukan semata-mata kewajiban. Jadi tidak semata-mata pokoknya. Ya, karena seperti halnya jasmani butuh makan, minum, dan ada kebutuhan lainnya, maka rohani juga harus kita penuhi kebutuhannya. Kebutuhan rohani yang paling utama itu apa? Ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah, ini yang harus kita terus dorong dan kuatkan. Sambil kita berikan contoh-contohnya. Gitu. Yang kedua apa? Kita dorong mereka, kita sampaikan kepada anak kita itu untuk terus mendiskusikan bahwa ibadah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita harus jelaskan bahwa kita bisa mencapai dalam posisi seperti sekarang, misalnya kita diberi kesehatan, kita dianugerahi rezeki, kita diberikan segala hal-hal yang kita butuhkan, dicukupi oleh Allah. Semuanya harus kita, ini adalah dari Allah, bukan semata-mata usaha kita. Nah, terus kemudian kita sampaikan apa? Nah, Allah tidak membutuhkan, Allah hanya butuh kita ibadah. Yang salah satu tujuannya kita kepada Allah SWT banyak memberi anugerah kepada kita. Uang Allah nggak butuh, malah memberi, maka wajar kalau kita berterima kasih. Dan yang pandai berterima kasih, kata Allah apa? Surah 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-7, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan pemelihara kamu memaklumatkan, demi kekuasaanku, jika kamu bersyukur, pasti aku tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Dan tentu jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya siksaku benar-benar sangat keras. Jika kamu bersyukur, sungguh pasti aku akan tambah. Allah sampai menggunakan kalimat penegas, sungguh pasti aku akan tambah. Jika kamu mau bersyukur. Ya, ini artinya apa? Ibadah yang kita ajarkan selama kita di rumah karena stay at home selama ini, maka juga harus kita tonjolkan bahwa ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang harus kita jelaskan kepada anak-anak kita juga, kita harus meyakinkan kepada mereka ibadah itu sebagai cara kita untuk memasrahkan masalah-masalah hidup yang sedang terjadi. Misalnya apa? Sekarang sedang ada wabah. Sekarang banyak orang yang kehidupannya menjadi sulit karena terdampak wabah.
Kalau perlu mungkin anak-anak kita juga kita libatkan kalau kita sedang melakukan aktivitas yang bersifat sosial. Meskipun sebatas megang handphone untuk moto-moto atau paling tidak mendengarkan percakapan kita ketika kita membicarakan tentang hal-hal kebaikan. Jangan anggap mereka tidak mengerti, itu penting sekali. Kalau sejak awal mereka sudah terbiasa mendengarkan hal-hal positif, aktivitas-aktivitas sosial yang kita lakukan sebagai orang tua, maka insya Allah itu akan sangat melekat ketika anak itu menjadi dewasa. Ya kan? Karena apa? Hidup tidak akan selamanya berjalan sesuai keinginan kita. Kita tidak tahu apa yang akan dialami, dijalani oleh anak-anak kita ketika dewasa. Meskipun keinginan kita nantinya anak kita itu menjadi ya pokoknya enak ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Inginnya kan gitu. Tapi tidak selamanya begitu. Maka apa? Maka yang harus kita lakukan adalah membantu mereka, memberitahu mereka bahwa ini loh, kalau kamu sedang punya masalah, ada tempat kita untuk mengadu. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara mengadunya? Ibadah kita. Maka sholat yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan selama di rumah, harus kita sampaikan maknanya tempat kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu kita contohkan, misalnya di Al-Quran ada kisah Nabi Yakub alaihissalam yang juga punya masalah yang berat, seperti yang direkam di surah 12, surah Yusuf ayat yang ke-86. Beliau saking beratnya masalah itu mengadu kepada Allah, qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Silakan. Surah Yusuf 12 ayat 86. Oh, Ustaz. 86. 86. Ayah mereka menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Hanya kepada Allah aku mengadukan duka deritaku, kesedihanku, kesusahan. Gitu ya. Sehingga kemudian ini karena ada tempat kanal untuk mencurahkan masalah kita, yaitu kepada Allah yang maha hidup, yang maha mengurus urusan-urusan hambanya. Sehingga nantinya anak kita tidak mengenal kata putus asa. Kan hari-hari ini kita baca misalnya di negara-negara yang bahkan negara maju sekalipun, karena mereka tidak kuat melihat begitu banyaknya korban COVID-19 di depan mata mereka, mohon maaf ya, sekarat sedang menjemput mereka, sehingga kemudian karena nggak kuatnya akhirnya tidak sedikit di antara para dokter tenaga medis malah bunuh diri karena mungkin ada perasaan bersalah dan seterusnya. Nah, bagi orang yang beriman tentu saja termasuk anak-anak kita harus kita ajarkan supaya mereka menggunakan media ibadah kepada Tuhan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cara kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya salah satu hal terpenting yang disebut di Al-Quran dalam konteks kita mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita, apa itu? Yaitu mengajarkan mereka untuk berdoa, untuk menyampaikan permohonan yang baik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang baik adalah doa yang berkaitan dengan agama kita, dengan keimanan kita. Kalau berkaitan dengan dunia kita, harus dikaitkan dengan agama kita. Misalnya kalau kita minta doa diberikan tambah rezeki, jangan lupa rezeki yang berkah. Supaya apa? Dengan ditambahkannya rezeki itu, kita juga bertambah kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita minta doa, ya Allah, anugerahkanlah sehat panjang umur. Untuk apa? Untuk amal soleh, untuk kebaikan. Itu harus jadi fokusnya. Bukan sekedar minta sehat panjang umur, minta banyak rezeki, dan seterusnya. Kalau kemudian tidak dikaitkan dengan itu untuk melakukan kebaikan, segala yang kita minta tadi tidak berguna, tidak bermanfaat. Apa gunanya kita diberikan rezeki yang banyak, malah jauh dari kebaikan, jauh dari Tuhan? Apa gunanya kita diberikan sehat panjang umur, tapi malah digunakan untuk maksiat, malah tidak sayang sama keluarga? Kan itu tidak ada apa. Maka seandainya kita meminta sesuatu berkaitan dengan kehidupan
kehidupan di dunia ini, anak-anak kita harus kita ajarkan untuk dikaitkan dengan keyakinan dan agama kita. Itulah mengapa salah satu doa yang diajarkan oleh Allah untuk kita mohon kepada Allah berkaitan dengan anak-anak kita apa? Surah nomor 25, surah 25 ayat 74. Doa saya yakin sudah banyak hafal teman-teman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ya, surah 25 Al-Furqan ayat 74. Baik. Dan mereka para hamba Allah yang Maha Pemurah itu selalu berkata atau berdoa, Tuhan pemelihara kami, anugerahkanlah untuk kami dari pasangan-pasangan kami serta keturunan kami, para penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami para teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah doa yang Allah ajarkan langsung, yang seyogyanya dibaca oleh setiap hamba yang dikasih oleh Allah. Maka tadi doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, menjadikan keluarga kita semakin dekat satu sama lain, dan menjadikan keluarga kita akhirnya dapat menjadi keluarga yang sakinah di dunia dan akhirat nanti melalui cara ataupun pendekatan dalam hal kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, suami dan istri, ada orang tua kita dengan cara yang diajarkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali ke Mbak Ayun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas tausiahnya yang menyejukkan. Baik, saya akan kembalikan kepada, saya akan bertanya kepada para jamaah. Mungkin ada pertanyaan, karena di chat grup tidak ada yang meminta untuk bertanya lewat saya. Mungkin ada dari Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya kepada Pak Ali Nurdin. Waktu dan tempat dipersilakan. Boleh di mute, sebutkan nama dan daerahnya. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ali? Belum ada yang menyaut, Pak Ali. Iya, atau mungkin sudah persiapan mau buka ini, Mbak. Iya, betul. Bentar, saya tanya sekali lagi. Bapak Ibu, saya persilahkan apabila ada yang ingin bertanya, silakan langsung di-unmute, kemudian sebutkan nama, dan disampaikan pertanyaannya. Ibu Ika Sri Rejeki, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Ini saya cuma mau tanya untuk tips-tips supaya merangsang anak-anak itu mau baca Al-Quran di rumah. Anak saya tuh udah besar-besar Pak Ustadz. Jadi waktu dari kecil itu ada les privat ngaji di rumah. Tapi sekarang udah yang satu udah kerja, yang satu udah mau lulus kuliah, udah nggak ada les privat karena nggak sempet, waktunya nggak ada. Maksud saya pinginnya walaupun udah nggak les kan tetap harus baca Al-Quran dan ini. Cuman kan saya kalau ngecek terus kan nggak mungkin juga ya, anak-anak kayak gitu susah. Maksud saya untuk merangsang anak-anak begitu. Iya, baik. Makasih Ibu. Ya. Formulanya tetap sama ya Bu, 2 saja. Formulanya sama, 2. Pertama kasih contoh, ya maka usahakan Ibu ketika di rumah, ketika sedang ada mereka, cari waktu yang mungkin beberapa saat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Entah itu Ibu membaca terjemahannya atau membaca Al-Qurannya, tadarus kayak gitu. Usahakan untuk biar mereka melihat. Kalau itu bisa dilakukan setiap saat, mungkin mereka tidak akan langsung, tapi mikir. Entah mungkin pas cara Allah nanti itu membuka hatinya itu lewat cara apa, wallahu a'lam. Tapi yang formulanya sama, kita kasih contoh dulu.
Memang apalagi udah sukses gitu, tidak mungkin lagi kita kasih nasihat terus, kita Iya. WA terus itu. Jangan lupa baca Quran, tidak mungkin gitu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Kalau perlu di-share saja, misalnya, alhamdulillah mama ini hari ke-8 tadi mama sudah dapat sekian, gitu. Itu nggak apa-apa, itu nggak bermaksud nyuruh, tapi kita hanya memberitahu bahwa kita kalau berharap mereka supaya lakukan, kita juga sudah melakukan. Satu itu. Yang kedua, jangan pernah lelah untuk mendoakan. Termasuk mendoakan agar anak-anak kita mencintai Al-Quran. Itu ya, maka setiap habis sholat minimal baca surat Al-Fatihah. Ya, kita sebut anak kita satu persatu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya dengan permohonan yang tulus itu seandainya tidak pada waktu yang seketika langsung, paling tidak wallahu alam, tapi pasti paling tidak Allah sudah mencatat bahwa kita itu sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh mendidik mereka agar mereka mencintai amal kebaikan, itu sudah sungguh-sungguh. Kalau kita melakukan dua hal seperti itu, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anak kita mau baca Quran tapi karena hanya alasan takut sama orang tua atau sungkan atau ya karena alasan malu sama mama, kan kurang baik juga, ya kan? Maka yang baik adalah kalau itu berangkat dari kesadarannya, dan yang mengetuk kesadaran hati anak siapa? Ya Allah. Maka kita ketuk pintunya Allah untuk supaya Allah membukakan hati anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ustadz, suaranya kecil dibandingin Mbak Ayu sama Mas Ayu. Kurang besar. Iya, Bu, ini sudah mau buka nih. Terima kasih Bu Ika sudah bertanya. Mohon maaf Pak Ali, ada pertanyaan lagi. Mungkin nanti Ain batasi. Ini boleh dijawab sekaligus aja. Pertanyaan pertama dari Bu Reni Indriyadi. Apa yang harus orang tua lakukan apabila ada anaknya yang tidak mau sholat? Itu. Terus nyambung ke pertanyaan kedua. Apakah ada panduan umur kapan anak mulai diperkenalkan dengan makna ibadah? Atau bisa tadi diperintahkan juga untuk sholat. Monggo Pak Ali. Kasih. Yang pertama, kalau kita merujuk hadis Rasulullah SAW, itu anak-anak kita mulai kita bersikap tegas pentingnya ibadah itu di usia antara 7 sampai 10 tahun. Gitu ya. Tapi dalam konteks kita memberi contoh, ya, bahkan mohon maaf ini kalau bukan untuk kita yang sudah kelewatan, anak kita udah gede, nanti untuk cucu kita. Ya, caranya bagaimana? Kalau perlu ya sejak proses kita kemudian menjodohkan anak atau menikahkan anak kita harus sudah masuk di situ. Bagaimana cara mendidik anak yang baik. Nanti kalau kemudian sudah alhamdulillah dia karunia kehamilan, situ harus sudah mulai cara mendidiknya. Misalnya apa? Kalau sedang hamil kita ingatkan pas ada suara azan nih, kita ajak bicara anak kita dalam rahim gitu. Nah, sudah azan, yuk kita siap-siap untuk sholat. Misalnya gitu. Nah, kalau sudah sejak seperti itu proses sejak awalnya, maka kemudian insya Allah itu anak begitu mungkin masih langsung dia nyambung. Karena pas sejak awal sudah. Tapi kalau itu sudah kelewat, mohon maaf tidak kita lakukan. Nah, sekarang misalnya anak-anak kita sudah sekolah SMP, SMA, gitu kan, untuk sholat kok berat banget gitu ya. Nah, coba nasihat tetap harus kita lakukan. Contoh sudah kita berikan. Nah, jangan lupa amalkan doa itu. Surah 14 ayat 40. Ada doa yang diajarkan Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah aku orang yang istiqomah mengerjakan sholat, demikian juga keturunan. Ini doa Nabi Ibrahim. Kalau kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kita mohon dengan segala ketulusan hati, insya Allah Allah akan menjadikan anak-anak kita orang yang istiqomah mengerjakan sholat. Lanjutnya tadi, sejak kapan kita harus menjelaskan tentang makna-makna ibadah? Sejak anak kita bisa mengerti tentang konsep-konsep, tentang pemahaman-pemahaman. Yang itu biasanya usia 6 sampai sudah 7 sampai ke atas itu rata-rata mereka sudah mengerti konsep yang abstrak, ya. Tapi kalau dia masih PAUD, masih 2-3 tahun, ya jangan dinasihati, ya kamu harus bersyukur, ya jangan. Tapi dalam konteks sambil belajar boleh. Tapi kalau makna ibadah seterusnya itu
secara umum kita masukkan itu ketika anak-anak kita sudah bisa memikirkan, bisa mencerna hal-hal yang konsep-konsep yang memang bisa ya aturan abstrak dan seterusnya, sudah mengerti definisi-definisi yang umumnya kita sudah berpikir intinya. Itu yang disebut dengan istilah tamyiz dalam agama. Ya, tamyiz dalam agama itu mereka sudah bisa membedakan yang baik, yang tidak baik, mulai begitu. Nah, bukan akil balik ya, tapi tamyiz. Nah, itu biasanya usia-usia 7-8 tahun umumnya sudah mengerti. Oke. Begitu Mbak Ayun. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan, cuman Ayun mohon maaf sekali Bapak Ibu semua karena dikarenakan waktu dan jadi kami harus memilih beberapa pertanyaan. Cuman ini ada satu pertanyaan menarik Pak Ali, perlu dijawab. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana ibu-ibu mendoakan atau mengajarkan anaknya untuk beribadah, sekarang pertanyaannya kebalik. Bagaimanakah, adakah di dalam Islam, khususnya di dalam Al-Quran atau anjuran Nabi, cara menasehati anak kepada orang tua agar orang tuanya mau beribadah? Seperti itu Pak Ali. Monggo. Ya, baik. Tidak ada kewajiban anak untuk mendidik orang tua ya. Itu memang salah satu bentuk amal soleh walidain, bakti kita ke orang tua adalah kalau kemudian menyampaikan. Nah, kita rujukannya surah 17 ayat 23 ya. Ya, 17 ayat 23 itu. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Nah, jadi ucapkanlah kepada orang tua itu ucapan yang mengandung penghormatan. Itu poinnya. Jadi kalau toh dalam tanda petik harus menasihati, tapi jangan terkesan seperti menggurui gitu. Tapi yang mungkin dengan pertama kita menunjukkan sebagai kalau bahwa kita sudah sebagai anak soleh misalnya, sudah ibadah yang baik, itu yang terpenting itu juga harus kita menunjukkan akhlak yang baik ke orang tua. Kita care dengan keperluannya, kebutuhannya, kita senantiasa berusaha untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Baru kemudian kita sampaikan harapan-harapan kita dalam konteks ibadah. Alangkah indahnya ya Ma, kalau kemudian Mama bisa mulai sedikit-sedikit untuk misalnya beribadah. Jadi konteksnya tidak dalam arti mengharuskan, terus pokoknya nanti kalau enggak, apalagi nakut-nakuti dengan ancaman siksa dan seterusnya, saya kira tidak. Nah, yang kedua sama formulanya apa? Doakan juga orang tua kita itu. Supaya Allah membukakan pintu hatinya, ketuk pintu langit. Mohon kepada Allah. Tidak hanya setiap habis sholat, tidak tahajud kita, termasuk dalam konteks kita beramal, misalnya ini amal Ramadan kan. Nah, itu hadirkan niat. Ya Allah, berikan daya kepada kedua orang tuaku untuk kiranya mereka bisa istiqomah menjalankan ibadah. Jadi tidak hanya setiap habis sholat, tapi setiap amal soleh kita, hadirkan niat kita di samping untuk anak-anak kita, keluarga kita, juga kedua orang. Kalau sudah kita lakukan, Allah yang urus selanjutnya. Karena seandainya itu belum dikabulkan oleh Allah, pasti ada hikmahnya. Dan kita berbakti kepada kedua orang. Dan kalau itu lakukan, begitu Mbak Ayun. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf untuk yang lain mungkin tidak ada atau belum ada kesempatannya. Insya Allah bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya Mbak Ayun dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat menginspirasi sekali kajian kita pada pagi hari ini. Pada sore hari ini, karena ini akan menjelang buka, maka kami meminta doa dari Pak Ali sebagai penutup untuk kajian sore hari ini. Pak Ali, mohon izin untuk membacakan doa dan kita mengaminkan bersama untuk kemudian kita tutup kajian Zoom pada sore hari ini. Baik, mari kita doa untuk anak-anak kita semuanya. Kita sekali lagi berdoa, kita dekat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna ahlana wa auladana min ibadika shalihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlisin.
اللهم اجعل أهلنا وأولادنا كلهم صالحا وطاعة وعمرهم طويلا ورزقهم كثيرا مباركا وقلوبهم زكيا وعلومهم كثيرا نافعا وقلوبهم نورا وجسدهم صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian Zoom pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu insyaallah di minggu selanjutnya. Insyaallah yang akan mengisi adalah Dr. Mukhlis Hanafi sebagai Direktur Pusat Studi Al-Quran. Atas kesempatan dan waktunya, saya ucapkan terima kasih banyak. Bila ada kekurangan, kami dari tim cariustadz.id mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.